datang lagi di Awang Chan ya. Sorry aku baru sempat bikin video pick a card karena ya masih banyak hal yang perlu aku kerjakan ya. sok sibuk tapi kemarin aku bikin video short ya biar nggak sepi gitu YouTube-nya. Nah ini kali ini aku sempatkan ya bikin video pick a card. Sebenarnya bukan pick a card sih ya, pick a deck ya, karena ini ada 3 deck. Nanti kalian pilih salah satu di antara ketiga deck ini. Temanya adalah isi hatinya yang terdalam ya. Jadi ungkapan isi hatinya yang terdalam. Nanti kita korek-korek di sini. Kita lihat alam bawah sadarnya gimana, ya kan? Alam sadarnya gimana, sikapnya ke kamu gimana? Maksudnya kalau alam sadarnya kan berarti akan berdampak pada sikapnya terhadapmu. Kalau alam bawah sadar akan biasanya tidak ditampakkan ya, tapi kadang-kadang akan muncul beberapa sign atau tanda yang ya namanya kalau sesuatu yang disembunyikan itu kan sebenarnya nggak bisa ya, sebenarnya nggak bisa disembunyikan karena apa namanya pasti akan kelihatan meskipun hanya sedikit. Kalau kita teliti kita pasti bisa melihat sign atau tanda-tanda dari sikap ini dari mana gitu ya asalnya, entah dari alam bawah sadar atau dari alam sadarnya. Karena kalau dari alam sadarnya kan kadang-kadang tuh terpengaruh oleh hal-hal lain ya, realita apa dan lain sebagainya itu ya, atau mungkin pura-pura dan kayak gitu ya. Kalau isi hatinya yang terdalam, apalagi alam bawah sadarnya, pasti itu adalah yang sebenar-benarnya terjadi gitu. Ya, ini khusus untuk romance ya. Jadi isi hatinya yang terdalam, dia yang kamu maksud terserah siapa ya, entah mantan kamu, entah gebetan kamu, atau mungkin pasanganmu yang saat ini sedang yang kamu sedang menjalani hubungan saat ini, boleh ya. Ada 3 pilihan deck, silakan dipilih. Ada deck 1 ya, aku lupa namanya pokoknya nggak aku sebutin. Ini aku baru ingat, Morgan Greer ya. Yang ini adalah Smith White Tarot deck. Terus yang ini Line Strider. Oke. Silakan dipilih, aku kasih waktu 5 detik, nanti aku langsung ke deck 1 ya. Bye bye. Kamu yang milih deck 1, ini aku pindah dulu ya biar cukup ini untuk aku shuffle kartunya. Kamu konsentrasi dan bayangkan orang yang kamu tanyakan, hilangkan pikiran-pikiran negatif ataupun ekspektasi, semua prasangka dihilangkan, dinetralkan pikirannya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Isi hatinya yang terdalam kita lihat dulu dari alam sadarnya ya. Terus nanti sikapnya dia gimana ke kamu. Di sini alam sadarnya. Nggak kelihatan ya. Ya. Oke. Ini alam sadarnya. Terus ini kaitannya dengan perasaan dan juga pikirannya ya, semualah isi yang ada di otaknya dan di kepalanya. Terus ini sikapnya terhadapmu. Satu lagi. Ini adalah dimensi alam bawah sadarnya ya, kaitannya dengan kamu ya. Ya, aku agak kebawain soalnya biar ada bedanya. Terus ini sikap yang sign atau tanda yang menunjukkan sikap dari alam bawah sadarnya yang dia
tidak menyadari, atau bahasa ininya keceplosan lah ya. Oke. Oh ya. Oke, wow. Kenapa sikapnya begini ya? Ya. Kita lihat di sini adalah alam sadarnya ya. Alam sadar seperti yang udah aku jelasin tadi, ini tergantung atau terikat dengan realita dan hal-hal yang di luar dari dirinya gitu ya. Entah misalkan ya, ada orang yang suka sama seseorang tapi realitanya orang yang disukai itu udah punya pasangan. Nah ini kan berarti terus yang dia pikirkan, oh enggak, aku gini kok, enggak, aku enggak suka kok, udah aku enggak ada perasaan kok. Nah seperti itu ya alam sadarnya. Nah di sini kalau dari alam sadarnya ada Two of Pentacles, Queen of Pentacles, sama The Hangman. Dari 3 kartu ini dia berpikir bahwa kamu ini dia berpikir bahwa dia masih mempertimbangkan perasaannya terhadap kamu ya. Dia masih mempertimbangkan mempertimbangkannya itu cukup berat, karena ini Two of Pentacles ya, bukan Two of Wands ya. Jadi cukup lama ya dia mempertimbangkan untuk apakah akan mengungkapkan perasaannya atau enggak gitu ya. Sedangkan Queen of Pentacles dia ngerasa bahwa dia saat ini sudah cukup dengan dirinya sendiri ya. Dia saat ini sudah cukup, bahwa dia mungkin ngerasa dia kayak nggak membutuhkan kamu ya. Maksudnya aku baik-baik aja kok, nggak apa-apa kok aku nggak ngungkapin gitu loh. Terus ada kartu The Hangman juga, dia melihat dari sudut pandang orang-orang. Terus dia juga bertanya dari orang-orang terdekat ya. Dia bertanya kaitannya dengan situasinya denganmu ya. Terus dia bertanya-tanya gimana. Nah dari sini dia berpikir bahwa dia nggak perlu mengungkapkan perasaannya terhadap kamu, karena dia rasa bahwa dia cukup dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan orang lain atau kamu gitu ya. Jadi seperti itu yang dia pikir ya. Jadi ini alam sadarnya. Kenapa dia seperti itu ya? Karena ya tadi aku bilang pasti alam sadar itu terikat dengan realita. Aku ngerasanya sih dia memandang kamu tuh sebagai orang yang jauh di atas dia ya, jauh di atas dia secara level gitu. Jadi dia kayak ragu-ragu gitu ya, ingin mengungkapkannya terhadap kamu. Nah gimana dia bersikap terhadapmu ya, sikapnya dia kepada kamu, terus kaitannya dengan apa yang dia pikirkan. Jadi dia bersikap seolah-olah menjadi orang yang The High Priestess ini kan bisa berarti banyak hal ya, tergantung decknya. Kalau di deck ini dia bersikap seolah-olah cool aja ya, cool aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak seakan-akan dia diem ya. Ini The Moon juga seakan-akan dia diem, terus seakan-akan dia cuek, dingin ke kamu ya. Sikapnya seperti kalau nggak ada kamu ya dia baik-baik aja gitu ya. Kalau kamu nyuekin dia kayak ya cool aja, biasa-biasa aja gitu. Eight of Wands-nya ini juga kesannya kayak seakan-akan dia tuh banyak sekali aktivitas yang dilakukan gitu ya. Kesannya justru malah kayak dia yang nyuekin kamu gitu ya. Nah hal-hal ini kan kayak mencurigakan ya sebenarnya. Mencurigakan. Kenapa? Kalau orang yang sok sibuk itu sebenarnya ya seperti tarot readernya ya. Tapi kalau aku sih nggak karena itu. Tapi maksudnya kan ada orang-orang yang kayak menyibukkan diri. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang prioritas untuk disibukkan. Itu sebenarnya dia menutupi sesuatu ya. Biasanya seperti itu indikasinya ya. Tapi nggak mesti, tapi kebanyakan begitu. Sedangkan kalau sibuk beneran ya beda ya. Maksudnya sibuk beneran tuh memang situasi atau kondisi yang memang harus dikerjakan. Tapi kalau
kayak kayak nyari-nyari kesibukan itu kan beda. Dia kayak seakan-akan mengalihkan hatinya, perasaannya atau pikirannya dari A ke B gitu ya, hanya dialihkan aja biasanya gitu. Apalagi dia bersikap seperti sok cool, cuek-cuek aja gitu ya, kayak dia nggak peduli sama kamu, padahal ya kelihatan kan ya di sini di alam bawah sadarnya jelas Three of Wands, Two of Cups, The Empress. Dia bener-bener suka sama kamu, jatuh cinta sama kamu, dia menunggu kamu. Ya katakanlah di alam bawah sadarnya, kalau dia mau mengakui sebenarnya dia itu menunggu orang yang seperti kamu di mata dia adalah ya, kalau perempuan berarti perempuan yang benar-benar idealismenya dia banget, perempuan yang bisa menghandle segala hal gitu ya. Sedangkan kalau kamu laki-laki, dia menganggap kamu sebagai orang yang pandai dalam mengatasi segala permasalahan, keruwetan. Dia pandai dalam situasi atau kondisi apapun itu kayak seperti bisa bersikap harus gimana gitu ya. Itu ya The Empress ini. Jadi dia mengagumi kamu, dia nggak hanya jatuh cinta sama kamu ya, ini tarafnya jatuh cinta. Jadi awal ya, tapi awal yang nggak awal banget, tapi mulai dari rasa kagum, terus kemudian dia berkembang menjadi jatuh cinta itu, tapi masih belum terlalu mendalam ya memang. Tapi kenapa dia bisa jatuh cinta ya, karena kamu orang yang dia tunggu-tunggu selama ini sebenarnya ya, dari alam bawah sadarnya. Nah, ada beberapa sikap yang menunjukkan atau sign-nya dia ketika berhadapan dengan kamu, bahwa sebenarnya dia itu punya rasa apa. Nah, di sini ada Ten of Wands, The Tower, sama Death. Sikapnya emang ya manusia itu kan kompleks ya. Jadi sikap itu kadang-kadang tidak bisa sikap itu bisa diukur, tetapi belum tentu menunjukkan kedalaman hatinya ya, atau kedalaman pikirnya gitu ya. Jadi sikap itu kan hanya mengambil sikap, itu belum tentu hatinya itu sesuai dengan sikapnya kan gitu, hanya menyikapi aja kan. Nah, di sini ada jadi dia kelihatan kayak seakan-akan terlihat capek gitu di depan kamu ya. Karena tadi kan dia menyibukkan diri, jadi kesannya kayak capek, kayak kesannya tatapan matanya itu seolah-olah seperti orang yang udah kayak orang yang kosong gimana gitu ya. Dia menatap kamu itu kayak dalam, deep banget ya. Dan juga ada The Tower, kadang-kadang sikapnya itu berubah-ubah. Dia seolah-olah seperti kadang keceplosan perhatiannya ke kamu, tapi nanti setelah itu terus dia rem lagi. Ada Death di sini ya, dia rem lagi, dia ngeremnya kuat banget. Jadi ketika dia sekali keceplosan ngasih perhatian, dia 2 kali cueknya atau 2 kali sikap dinginnya 2 kali gitu ya. Jadi seperti itu, karena dia nggak pingin menunjukkan, atau dia mungkin tidak mengakui ya, malahan ya, dia tidak mengakui bahwa sebenarnya dia punya rasa ke kamu. Padahal sebenarnya dia kadang-kadang bermimpi tentang kamu, tapi dia nggak menyadari itu atau nggak mau menyadari itu, karena ya itu tadi ya, aku ngerasanya bahwa kamu kayaknya udah punya pasangan ya. Jadi dia mungkin juga iya, tapi seperti dia ngerasa pasangannya yang saat ini nih bukan yang idealismenya dia, sedangkan kamu adalah idealismenya dia. Jadi kayak seolah-olah ketemunya kamu sama dia itu kayak di waktu yang nggak tepat gitu loh. Jadi dia udah punya pasangan mungkin ya, atau kamu duluan yang udah punya pasangan, terus ketemu kok ndelala, loh ini kok sesuai dengan kriteria aku banget gitu, idealismeku banget, tapi kok kondisinya begini. Akhirnya yang dia lakukan seperti ini ya. Mungkin kalau kurang jelas nanti di rewind aja ya videonya. Itu aja untuk yang pilih deck 1, ungkapan hatinya secara sadar ya, pikirannya
terus secara alam bawah sadarnya gimana udah tak jelasin semua sikapnya ya. Aku langsung menuju ke deck 2. Oke, gitu aja ya teman-teman. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang udah support channel ini ya teman-teman, makasih ya. Salam kenal dariku. Kalau mau yang private reading silahkan diklik aja di description box, di situ ada nomornya, diklik aja gitu ya. Nanti tanya tata cara private reading gimana, atau tanya price listnya. Oke, gitu aja, aku langsung ke deck 2. Bye bye. 2 ya yang kepilih ini ya decknya. Aduh. Gimana sih perasaannya yang terdalam gitu ya, perasaannya yang terdalam, dan ya secara alam sadarnya ya, dan juga secara alam bawah sadarnya, terus apa yang dia pikirkan gitu ya. Bukan apa yang apa yang dia pikirkan juga, maksudnya sikap dia. Nah sorry ya, aku kalau reading percintaan tuh kok selalu grogi, kenapa ya? Ya, oke. Kartunya juga gitu ya. Sehati banget lah pokoknya. Ya, kita lihat. Oke. Ini adalah apa yang dia pikirkan di alam sadarnya ya. Jadi alam sadar ini terikat dengan realitanya dia gitu ya. Ada kartu Justice, Three of Pentacles. Oke, The Hermit. Terus sikap dia yang dia tunjukkan ke kamu. Five of Swords. Oke. Ten of Cups. Nine of Swords. Terus di sini ada oke, aku agak sana ya. Di sini ada alam bawah sadarnya dia ya. Sebenarnya yang dia rasakan itu gimana gitu, atau yang dia pikirkan itu gimana. Ada Page of Pentacles. Nine of Pentacles. Satu lagi, aku pengen buka lagi ya, Knight of Swords. Oke. Di sini adalah sikapnya dia ya, sign-nya dia yang menunjukkan tentang alam bawah sadarnya. Four of Pentacles. Yang mungkin ini munculnya kadang-kadang, tapi yang sering ini ya. Knight of Wands. Wheel of Fortune. Oke. Oke. Aku tadi pertama buka ini ada ini, terus kayaknya dia mau apa namanya, ngikut, entah dia ngikut sebagai apa, tapi tak taruh di tengah ya sebagai tanda aja ya. Aku gitu ya kalau reading ya, sesuai feeling aja sih. Oke. Ya, untuk yang pertama, alam sadarnya itu gimana ya? Jelas di sini ada Justice, Three of Pentacles, The Hermit. Aku ngerasa hubungan kalian itu lama ya, udah lama, bertahun-tahun. Entah kalian udah menikah, entah kalian belum menikah, tetapi hubungan ini udah lama dan udah serius. Yang dia pikirkan di alam sadarnya bahwa dia selama ini mengevaluasi, dia selama ini mencari pendapat dari orang-orang di sekitarnya ya, dari teman-temannya. Kalau aku sih ngerasa dari teman-temannya ya, lebih ke teman-temannya, bukan dari saudara atau mungkin dari orang yang mumpuni ya, misalkan mumpuni, orang yang expert di bidang itu, misalkan terapis pasangan, atau mungkin konselor, psikolog, atau mungkin penasehat spiritual dan lain sebagainya. Enggak, tapi dia mencari tahu, meminta pendapat dari teman-temannya gitu ya. Di dalam pikirannya dia itu
ingin mengakhiri hubungan ini, justice, karena dia merasa bahwa dan dia berpikir bahwa hubungan ini sudah tidak effort lagi untuk dilanjutkan. Ya, di sini ada terlihat dari sikapnya ya, ada Five of Sword. Dia ngerasa bahwa kadang-kadang dia itu sikapnya, bukan merasa ya, sikapnya itu kadang-kadang kayak ngajak debat aja gitu loh ya, kayak cari-cari masalah gitu loh kesannya. Tapi kadang-kadang dia romantis, terus cuman dia juga sikapnya tuh seperti orang yang kadang lelah, kadang jadi modelnya tuh seperti pelin-pelan, seperti seperti mengalir gitu aja, dan kamu kayak bingung gitu ya kadang-kadang sama sikapnya dia. Ini sebenarnya maunya nih orang tuh gimana sih gitu loh. Kamu ngerasanya seperti itu. Kadang-kadang dia kayak semacam negative thinking ya, negative thinking yang dia ungkapkan. Jadi nggak hanya di alam pikirnya aja, tapi dia ungkapkan, misalkan kamu tuh jangan-jangan gini nih, atau apalah, curiga atau apa yang dia omongkan gitu loh. Tapi kadang-kadang dia romantis, kayak seakan-akan kehilangan kamu. Tapi kadang-kadang dia juga marah-marah nggak jelas, ngajak debat ya, pokoknya cari-cari masalah lah intinya itu. Nah, dari alam bawah sadarnya itu sebenarnya gimana? Kalau dari kartunya ada Page of Pentacles, Nine of Pentacles, Five of Cups, Knight of Swords. Dia ingin sekali, dia tahu ya hubungan ini udah nggak effort. Jadi alam sadarnya dan alam bawah sadarnya itu sinkron ya. Jadi dia tahu bahwa dia sudah mencari tahu, kan di alam sadarnya kan ini dia mencari tahu pendapat dari teman-temannya, dia mencari tahu. Di sini juga ya, Page of Pentacles dia olah gitu ya. Dan di alam bawah sadarnya dia merasa bahwa dia lebih nyaman ketika dia sendirian, bukan sama kamu ya. Dia ngerasa ketika dia sama kamu, dia kayak kehilangan dirinya, dia kayak ngerasa kesedihan. Di sini kan ada kartu Five of Cups ya, yang dia fokuskan itu di sini. Jadi ketika dia sama kamu, dengan hubungan ini ya yang cukup melelahkan bagi dia, karena sudah lama sekali dan nggak tahu ujungnya ini gimana gitu ya. Dia lelah, dia ngerasa kebahagiaannya itu udah hilang. 3 dari 5 kan berarti lebih banyak yang hilang daripada yang masih. Sedangkan yang masih, kebahagiaan yang masih itu tidak dia lihat ya, karena dia fokus kepada ini gitu ya. Dan Knight of Swords ini adalah keinginan dia untuk berpindah haluan. Sebenarnya dia ingin sekali mengakhiri hubungan ini, tetapi dia bingung ngomongnya ke kamu gitu ya. Akhirnya dia kayak cari-cari masalah gitu. Sorry agak keras dan agak gak enak ya readingnya, tapi aku harus menyampaikan sesuai dengan apa yang tertarik di kartu ini, sesuai dengan energi yang ketarik ya. Ya jelas general reading gak akan resonate ke semua orang, hanya akan resonate ke beberapa aja ya, dan itu gak bisa 100%. Nah, sikap yang dia tunjukkan adalah seakan-akan dia itu kayak menjaga dirinya banget, defense. Seperti misalkan kalian berdiskusi gitu ya, kayak seakan-akan dia tuh menjaga dirinya banget gitu, dia nggak pingin disakiti gitu ya. Dan dia seperti menunjukkan argumen-argumen yang tepat, dan dia seperti seolah-olah kayak melakukan banyak pembicaraan yang maksudnya tentang takdir ya. Takdir itu gimana, waktu itu gimana ya, seperti itu ya. Kayak semacam memberikan bahasanya dalam tanda kutip, memberikan kamu edukasi tentang takdir itu apa gitu ya, bahwa mungkin tentang timing itu gimana, bahwa mungkin dia sebenarnya ingin mengatakan yang sesungguhnya, kalau dia ingin mengakhiri hubungan ini karena sudah tidak effort lagi, sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu ya. Hubungannya sudah sangat lama dan melelahkan,
permasalahannya juga cukup kompleks, entah dari diri kamu sendiri, dari diri dia, ya diri kalian di hubungan itu, dan juga dari lingkungan pun ikut berkontribusi gitu ya. Jadi itu yang ada di alam pikirnya, alam sadarnya, dan juga alam bawah sadarnya. Aku rasa sinkron, dan ini kenapa tadi muncul ya, ini seperti kayak saran ya mungkin bagi kamu, karena ini kan kasusnya seperti ini. Aku ngerasa bahwa jadilah dirimu sendiri, kamu lindungi apa yang menjadi milik kamu, maksudnya dirimu ya, bukan yang ada di luar dari diri kamu. Jadi kamu berfokuslah pada kegiatan kamu sendiri, kamu berfokuslah kepada karirmu, material ya, finance ya, atau mungkin pengembangan diri kamu, karakter kamu, dan kamu kendalikan diri kamu ya. Jadi kalau memang misalkan ini harus berakhir, ya berarti memang takdirnya harus berakhir ya. Coba ajak bicara pelan-pelan ya dia. Sebelum kamu ajak bicara pelan-pelan, kamu perlu mempersiapkan mental dulu, karena ya jelas ini ujung-ujungnya putus ya, karena memang udah tidak bisa diteruskan lagi hubungannya gitu ya. Itu sarannya, mungkin itu aja. Buat yang pilih deck 2, terima kasih banyak teman-teman yang udah support ya. Salam kenal dariku. Terus bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terus buat yang pengen private reading, silahkan klik di description box, di situ ada nomornya, tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Aku langsung ke pilihan deck yang ketiga. Bye bye. Pilih deck ini ya, deck ketiga. Gimana sih sebenarnya ungkapan hatinya, isi hatinya, atau pikirannya, semualah ya yang ada di alam sadarnya ataupun alam bawah sadarnya. Terus nanti kita lihat juga sikapnya gimana gitu ya. Terus tanda atau sign-nya dia yang menunjukkan tentang perasaannya dia yang sebenarnya di alam bawah sadar. Oke. Konsentrasi, pejamkan mata, bayangkan orangnya. Tadi udah milih ya. Tapi ini nggak apa-apa ya, bayangkan orangnya. Terus netralkan pikirannya ya, jangan berekspektasi ataupun berpikir negatif ya. Oke. Yang di sini adalah alam sadarnya, ada kartu The World, 5 of Pentacles, 7 of Swords. Ini adalah sikapnya dia ya. Tentang alam sadarnya, 7 of Wands, Ace of Swords, dan aku nggak baca kartu terbalik yang ini. Oke, The High Priestess. Di sini ada alam bawah sadarnya gimana ya sebenarnya. Four of Pentacles ya, aku taruh sini biar ada bedanya. Oke. 3 of Wands, Nine of Pentacles. Sikapnya ya ke kamu yang menunjukkan tentang alam bawah sadarnya, Judgment. Oke, 2 of Cups, King of Swords. Aku kayaknya satu lagi deh yang ini ya, Page of Wands. Ini aja, tak taruh sini aja ya. Oke ya,
Eh, untuk yang pilih deck 3 ya, di alam sadarnya dia itu berpikiran ya, atau menganggap bahwa dia sadar diri gitu ya, dia sadar diri. The word ini di deck ini maksudnya adalah dia menyadari akan semua kondisinya dia, akan semua apa yang dia punya saat ini gitu ya. Ada Five of Pentacles dan juga Seven of Swords. Dua kartu ini nih menunjukkan bahwa dia tahu ya, dia tahu kalau secara realita jelas kamu sama dia nggak ada apa-apanya ya, maksudnya jelas dia tahu kalau kamu itu hide ya, orang yang kayak nggak bisa digapai gitu ya, nggak bisa digapai. Dan karena levelnya beda ya, menurut versinya dia ya, level secara sosial ya, secara materialistis gitu, materialistik. Dan sikapnya ke kamu gimana, yang menunjukkan dari apa yang dia pikirkan atau alam sadarnya dia adalah ada Seven of Wands, Ace of Swords, The High Priestess. Dia sering sekali mengatakan bahwa kamu memiliki segalanya. Dia juga mengatakan bahwa seakan-akan kayak kamu, dia itu kayak merendahkan diri lah, intinya dia sering merendahkan dirinya sendiri. Makanya apa sih, aku cuman gini gitu. Terus dia juga mengatakan, kamu kan gini, kamu kan emang gitu ya, tapi kan ya emang aku nggak selevel sama kamu ya. Sesuai sikapnya dia itu sesuai dengan yang dia pikirkan gitu ya, secara alam sadarnya dia. Di sini ada The High Priestess. Dia juga menunjukkan sikap seolah-olah cool, tenang gitu ya, kadang-kadang kayak seperti nggak ini ya, nggak terpengaruh apapun gitu loh, nggak terpengaruh sikap kamu, meskipun kamu cuek, meskipun kamu gimana perhatian, dia kayak nggak terpengaruh gitu ya, nggak terpengaruh, kayak seakan-akan dia tuh ya itu tadi tenang, kalem gitu ya, dan seakan-akan kayak nggak ada apa-apa gitu ya, kayak nggak mikir apa-apa. Meskipun dia juga kadang-kadang cukup sering sih, bukan kadang-kadang, ngomong hal-hal yang seperti itu tadi, minder tadi ya. Nah, di sini ada alam bawah sadarnya dia sebenarnya gimana. Ada Four of Pentacles, Three of Wands, Nine of Pentacles, dan Page of Wands. Aku ngerasa ya, di alam bawah sadarnya dia itu sebenarnya gimana ya ngomongnya ya, ini jelas kaitannya dengan isus ya, trust isus ya. Dia punya banyak pengalaman yang nggak enak, kaitannya dengan orang tuanya, dan juga kaitannya dengan hubungan percintaannya di sebelum-sebelumnya, sehingga dia itu kayak mengikat sekali perasaannya dan mengikat sekali pemikirannya. Jadi dia dia itu kayak semacam jadi seolah-olah dia kalau punya hubungan itu hanya berdasarkan orang ini menguntungkan untukku, oke, aku mau berhubungan dengan orang ini gitu ya. Paham maksudnya ya? Dia memang sengaja nggak pakai perasaan karena dia nggak ingin tersakiti. Dan ini aku rasa bentengnya sangat kuat ya. Meskipun di sini ya terlihat ada Judgment, Two of Cups, King of Swords. Seakan-akan dia itu kayak mengatakan seakan-akan sikapnya itu kayak mencintai kamu gitu ya, kayak jatuh cinta sama kamu. Cuman kalau kamu teliti ya, coba lihat senyumannya, palsu nggak gitu ya, seakan-akan seolah-olah dibuat-buat nggak gitu ya. Kamu rasakan senyumannya, terus tatapan matanya, sebenarnya kalau kita teliti itu kelihatan kok orang yang senyumannya itu dibuat-buat atau biar kesannya gimana, biar kesannya dia tuh kayak seolah-olah cinta sama kamu, padahal sebenarnya ini dia melindungi dirinya sangat kuat ya. Dia tidak ingin
merasakan cinta lagi, karena dalam rangka melindungi dirinya, ya, dalam rangka melindungi hatinya agar tidak terlukai lagi, karena dia sangat-sangat terluka, entah dari keluarganya, entah dari pasangannya, entah dari teman-temannya. Ketika dia menggunakan rasa yang kaitannya dengan berhubungan dengan orang lain, ya, sosial, ya, di lingkungan sosialnya, dia ngerasa bahwa dia sering tersakiti. Nah, ketika dia mencoba untuk mempercayai orang 100%, ya, yang dia anggap baik, yang dia udah percayai, tapi ternyata selalu dihianati. Ini sering sekali dihianati orang ini, ya, nggak hanya pasangan tapi juga teman, saudara, banyak sekali. Dan ini menimbulkan trust issue yang cukup mendalam. Dan kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa menembus dia untuk mengubah dia, ya, nggak bisa, karena ini orang harus dibantu terapis, harus dibantu psikolog yang benar-benar paham soal ini, ya. Jadi itu kaitannya dengan alam bawah sadarnya. Karena dia punya trust issue. Ini nggak akan bisa resonate ke semua orang, tapi hanya ada beberapa, ya, yang ketangkep aja energinya gitu, ya, pada saat shuffle tadi. Dia seperti itu, meskipun sikapnya seolah-olah dia kayak menyenangkan, kayak memberikan semuanya, kayak seakan-akan dia jatuh cinta ke kamu, meskipun dia kadang-kadang ngomong tadi, ya, cuman ya itu tadi, di alam bawah sadarnya itu tadi dia punya trust issue gitu. Dia hanya akan sadar, ya, tadi setelah dibawa ke terapis atau mungkin psikolog atau konselor, ya, mungkin konselor aja nggak cukup, bisa jadi ke psikolog karena harus ada terapinya. Dan ini sebenarnya cukup nggak baik sih sebenarnya, tapi ini sudah menjadi pola, aku rasa, ya, ini sudah menjadi pola. Jadi dia kalau punya relationship itu modelnya seperti itu. Jadi dia sudah tidak mencari berdasarkan rasa lagi, tapi tadi, ya, fungsi tadi, ya, apakah orang ini bisa membuatku nyaman, apakah orang ini bisa menguntungkanku atau tidak merugikanku minimal, atau tidak menyakitiku, maka aku bisa jalan dengan orang ini. Sedangkan perasaannya entacle semua, ya, meskipun ada wands, ya, three of wands, tapi page of wands, cuman wands itu kurang, dia kayak dimensinya itu tidak seperti cups, ya, jadi seperti itu. Jadi model orang seperti ini dia tidak akan bisa deep atau mendalam. Dia modelnya hanya akan ya udah dijalani aja gitu, meskipun sikapnya dia bisa seolah-olah menjadi orang yang jatuh cinta gini romantis ini itu bisa. Dia intinya satu, dia nggak jujur dengan dirinya sendiri itu, dan dia nggak mau mengobati itu karena saking takutnya dia untuk sakit hati lagi, kan nggak baik, ya, seperti ini, ya. Oke, itu aja buat yang milih deck ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Terus yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Bagi yang pengen private reading silahkan diklik nomornya di bawah, ada di description box. Silahkan tanya tata cara dan juga price listnya. Kita ketemu di video-video selanjutnya, ya. Bye bye.